Bang, di sini, mungkin bisa diulang lagi, jelasin. Ulang lagi ya. Iya. Hari ini kegiatan kita di Polda Metro Jaya lagi dalam proses membuat laporan terkait kasus penipuan yang saya alami bersama manajemen. Yang kronologinya kira-kira itu ketika saya menerima callingan job tanggal 27 Desember dari Kementerian PUPR untuk acara Kementerian PUPR. Mengaku-ngaku, alih-alih ya, mengaku-ngaku. Dan setelah proses dealing terjadilah proses transfer yang ternyata adalah fiktif, bukti transfer palsu. Dan di dalam proses itu memang ada hal-hal yang terjadi tidak sesuai gitu, makanya akhirnya karena nominalnya tidak sesuai, manajer saya harus mengembalikan ke penipu ini. Gimana ceritain bro? Gimana? Ini udah bosen dengan siapa? Sindikat ya. Iya. Sindikat ini dikit ini klien habis 2 tahun jasa, tapi di transfernya lebih, kelebihan itu diminta tolong ke manajernya lain untuk dibayarkan catering gitu dalam satu rekening kan. Ketika melakukan transfer ternyata setelah diproses tuh ordernya fiktif, transfernya fiktif, tidak ada transfer. Tapi dalam proses itu kayaknya udah terlatih juga yang kawan transfer kita, setelah di transfer dia telepon transfer, jadi tidak ada celah lah dalam waktu itu melakukan proses. Dalam setiap transfer itu ada nominal yang kita transferkan balik lagi untuk kebutuhan uang lebih lah. Kelebihan dana ya? Ya. Lebih gitu. Ya. Bang, sejak kapan akhirnya tahu itu curiga itu? Setelah proses transfer terakhir itu, manajer saya transfer terakhir, dia seperti tersadar, kayaknya kok gue ketipu ya gitu. Dan setelah itu memang sudah nggak bisa berkomunikasi lagi. Dan memang seperti itu transaksinya atau bagaimana sih sebelumnya, atau memang ini baru pertama kali? Ini baru pertama kali. Karena kan memang biasa, karena kan nomor manajer saya ini kan saya cantumin di sosial media, jadi biasa kalau ada job gitu untuk kepentingan kerjaan langsung hubungi ke dia gitu. Jadi memang sudah biasa menerima callingan. Tapi untuk terjadi kayak gini ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Ya, itu gimana? Kita baru dapat informasi karena manajer saya ini kebetulan kan tergabung di Imarindo ya. Imarindo itu kan asosiasi manajer Indonesia gitu ya, sebagai sekjen. Jadi beliau jaringannya antar manajernya ya luas. Itu kan baru dapat informasi ternyata katanya manajernya Mama Ina itu di Taman Ina itu juga pernah mengalami juga kasus penipuan seperti itu, dan kerugiannya jauh lebih besar 50 juta kali 3. Berarti 150 juta. Berniat untuk melaporkan juga seperti yang apa yang mereka lakukan atau bagaimana? Ya itu menjadi keputusan mereka, tapi yang pasti saya sudah minta manajer untuk hubungi manajernya Mama Ina supaya mau tahu cerita sebenarnya kayak apa, supaya bisa jadi kontributor juga cerita yang menguatkan. Modusnya hampir sama seperti itu? Hampir sama modus, nawarin event, nawarin job kayak gitu, mostly sama modusnya. Bang, bisa dibilang ini sindikat nggak sih? Karena kan ternyata nggak hanya yang lain aja yang jadi korban, ternyata ada korban yang lain. Kita nggak bisa kira-kira juga memastikan bahwa itu sindikat atau tidak, tapi dari perbuatan yang dia lakukan sepertinya dalam sindikat. Biarkan nanti polisi yang membuktikan apakah benar yang sindikat atau tidak. Oke, sudah diterima laporannya atau bagaimana? Lagi ongoing ya? Sudah diterima pada prinsipnya, cuman di tanggal lapor itu kan tadi kepotong Sholat Jumat kan? kita bisa terima sih. Ya.